Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid yang dimampukan hadir pada saat ini, maka anallahu fi kulli hayatihim. Para petugas manakib, Ade K. Haji Harun Ar-Rasyid, Bapak Ustadz Suyatno, dan seluruh yang menggawangi Manaqib Online Internasional, Bunda Kaya Susmono beserta jajarannya, senantiasa Allah berikan keridhaannya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Para kiai asatid-asatizah, ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ainul Qulub atau Basyirah Mata Hati yang diterangkan oleh guru agung kita di dalam kitab Fadhailus Suhur di huruf yang kedua. Pandangan mata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-quwwatul aqilah an-nazariyah, kemampuan indera penglihatan. Yang dimaksud kemampuan indera penglihatan yaitu secara jasmaniah. Mata yang ada di dalam jasmani kita memandang. Tapi pandangan itu terbatas. Terbatas dengan jarak, terbatas dengan sinar. Maka ini pandangannya tidak bisa melampaui hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kasar ini. Hanya berbatas tembok atau cahaya saja. Ada juga yang dikatakan pandangan al-quwatul qudsiyah, kemampuan suci untuk bisa menyingkap tirai-tirai yang tidak terlihat secara mata lahiriah. Ini tidak mungkin didapatkan tanpa adanya talqin zikir. Maka dalam syarah hikam Imam Athaillah Asy-Syakandari menjelaskan bagaimana sumber cahaya ilmu ma'rifat dan tauhid adanya di dalam hati kita. Beliau menjelaskan mutaliul anwaril qulubu wal asrar. Tempat terbitnya berbagai cahaya Allah, cahaya ilahi itu dalam hati manusia dan rahasia-rahasia yang telah bersemayam atau bersarang dan bertempat tinggal di dalam hati seseorang sehingga dapat memancarkan cahaya ilahi. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sinar ilmu, sinar makrifat, dan sinar tauhid. Cahaya yang telah keluar dari bintang, bulan juga matahari itu lebih baik daripada cahaya yang telah keluar dari hati manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dengan firman Allah, dia bersabda, tidak akan cukup untukku bumi dan langitku, tetapi yang cukup bagiku hanya hati hambaku yang beriman. Maka cahaya Allah itu secara hakikatnya tidak akan bisa tertampung oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi cahaya ma'rifat, cahaya Allah hanya bisa tertampung kepada hati-hati hamba yang sudah dibukakan pintunya dengan talqin zikir agar cahaya itu bersemayam di dalam diri kita. Maka dalam zikir khaufi kita tidak ada ucapan yang lain, hanya mengingat asma, mengingat nama, tidak menyebut kata-kata yang lain. Karena dengan menyebut asma akan terbentuk suatu sistem dalam diri kita bahwasannya cahayanya akan datang kepada diri hamba-hamba yang senantiasa mengingat
Maka Imam Abu Hasan As-Sajili menyampaikan pendapatnya tentang cahaya tersebut. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membuka penerangan nur seorang mukmin yang berbuat dosa, niscaya memenuhi antara langit dan bumi. Maka bagaimanakah dengan cahaya seseorang mukmin yang taat? Jadi kalau nur seorang hamba Allah, orang mukmin yang berbuat dosa, langit dan bumi akan tertutupi. Dengan apa? Dengan perbuatan dosanya dan kezolimannya. Maka akan tertutup kalau dibuka, disingkap cahaya itu yang ada di dalam hati orang-orang mukmin. Begitu pula dengan cahaya mukmin yang taat, melaksanakan ibadah kepada Allah, bersama Allah dan ku Allah, maka cahaya itu akan meliputi seluruh lapisan langit dan bumi sampai seisi. Itulah makanya seorang wali Allah ada ruangian di bumi. Karena apa? Dengan cahayanya bisa menerangi semua makhluk di muka bumi ini. Kita bersyukur bertemu dengan orang yang wali satu pada zamannya, yang membukakan itu semua sehingga cahayanya menerangi cahaya dada kita dengan limpahan yang Allah berikan kepada. Perlu kita ketahui, cahaya bulan dan matahari itu pasti akan mengalami terbenam. Mereka itu tidak akan continue terus-menerus, tapi mereka akan tenggelam dan akan bersinar di tempat-tempat yang lain. Karena setiap namanya matahari yang tenggelam, pasti akan bersinar ke daerah lainnya. Maka seseorang dengan cahaya hati yang sudah tersimpulkan, tersimpan dengan cahaya talqin zikir, maka itu tidak akan tenggelam. Makanya dimanapun, kapanpun kita berada, untuk menghudurkan hati kita, ingat kepadanya. Dimanapun, kapanpun, di tempat apapun. Itulah cahaya matahari, bulan, bintang, dan cahaya lampu. Pasti ada batasannya. Tapi cahaya hati itu terus on. Tidak akan namanya stop. Karena apa? Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam diri kita dengan keridoannya, maka kita dapat mengingatnya dan cahaya itu akan berpendar terus ke dalam diri kita. Yang nanti akan bisa dibuktikan dengan akhlak, adab, perbuatan daripada kita semua. Sumber cahaya itu di dalam hati kita sendiri dan tentunya juga atas izin daripada Allah serta atas karunia dan rahmat dari Allah untuk hambanya yang dikehendakinya. Mayasya, kalau bangsa Abah mengatakan. Apa mayasya? Orang yang sudah ditentukan, dikehendaki oleh Allah. Maka cahaya itu dibagi lagi, yaitu dengan cahaya yang pertama, cahaya keimanan dan zikrullah. Kita perhatikan bagaimana Imam Athaillah Asy-Syakandari dengan pendapatnya yang beliau mengatakan cahaya iman sebagian orang mendahului zikir mereka. Sebagian orang lainnya zikirnya mendahului cahaya imannya. Sedangkan sebagian bersamaan antara nur iman dan zikirnya. Sebagian pula tanpa cahaya iman dan tanpa zikir. Zikir berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti tanpa cahaya iman dan tanpa zikir. Orang yang berzikir agar hatinya mendapatkan cahaya dinamakan
ahlu zikir. Dan ahli zikir yang hatinya telah mendapatkan nur, dia juga disebut orang yang zikir. Orang yang bersamaan mengerjakan zikir dan mendapatkan cahaya ilahiyah, ia telah mendapatkan hidayah dengan nur cahayanya. Orang ini dapat diikuti. Ini adalah gambaran untuk guru kita. Bagaimana orang tersebut sudah mendapatkan cahaya ilahi dan sudah menjalankannya, kita ittiba saja untuk kepada guru kita. Maka ini bersyukur kita sudah mendapatkan orang yang dengan cahaya imannya sudah mendahului daripada zikir mereka. Itu yang ditunjukkan oleh bangsa Abaus. Dari ungkapan di atas yang telah disampaikan tadi, maka Imam Athaillah Asy-Syakandari merupakan sebuah ibarat yang sangat berharga dan juga sangat dalam pengertiannya. Syarat dengan namanya tujuannya. Maka dari itu beliau mengklasifikasi, membagi manusia yang berzikir dengan cahaya Allah itu dengan 3 bagian. Yang pertama, golongan yang telah memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sebelum berzikir. Dan inilah orang yang makrifat kepada Allah. Ia langsung saja menerima anugerah dari Allah sebelum ia berzikir, sebab seluruh ibadahnya telah merupakan zikir yang masih utuh. Yang kedua adalah mereka yang ahli zikir secara kontinu terus-menerus membasahi lisannya dan kalbunya dengan zikrullah. Dan golongan inilah disebut sebagai golongan yang berzikir sebelum turunnya cahaya. Yang ketiga, ia mempunyai sifat-sifat orang ma'rifat, hati dan bibirnya selalu dalam zikir, pada dengan kekuatan jiwa istiqomah. Golongan inilah yang telah menerima cahaya iman dan juga melaksanakan zikir. Jadi golongan-golongan tersebut di dalam surat Al-Imran ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rahmatnya kepada siapa saja yang telah dikehendakinya. Yang dimaksud rahmat Allah di sini adalah cahaya Allah, nurullah, nur qudsiyah yang membuka hati-hati orang-orang yang suci untuk disucikan oleh Allah. Yang telah diberikan kepada hambanya yang telah terpilih seperti para nabi, para waliullah, dan kita semua orang-orang yang bernaung dalam tariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mansuriyah, Sirah. Maka Abah mengatakan mayasya yang dikehendaki. Walaupun kita belum mempercayai Allah, tapi kita sudah ingat kepada Allah. Maka itu limpahan cahaya-cahayanya dengan talqin itu. Dan melimpah ruah di dalam diri. Dan akan menginstall diri pribadi kita. Yang tadinya kita tidak kuat untuk duduk berlama-lama di dalam mengingat Allah. Kita dikuatkan. Yang tidak senang sedekah, akhirnya dengan berkumpul dengan cahaya-cahaya Allah yang tersimpan dalam dada-dada ikhwan semua, kita tergerak untuk namanya melakukan sedekah. Yang tadinya introvert bisa menjadi ekstrovert. Karena apa? Berkumpul dengan ikhwan-ikhwan semua. Ini adalah cahaya yang membuka diri pribadi semua dan mereka senang berkumpul dalam satu kaum yang cahayanya cahaya ilahiyah terhampar, tersimpan di dalam hati-hati mereka semua. Ditambahkan dengan pendapat Imam Athaillah mengatakan
makana dokhiru zikrin illa an batini suhudin wa fikrin. Dia adalah zikir ditampakkan kecuali timbul dari kesadaran dan pemikiran batin. Ini adalah bagaimana zikir itu ditampakkan kalau tidak ada penyesuaian antara namanya batin dan lisan ini. Maka guru kita mengajarkan dikala kita berzikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, hati ini pun ingat kepada Allah dengan zikir khafi. Maka itu berpadu. Karena zikir itu memang bukanlah hanya sekedar bunyi yang telah timbul dari suara bibir, tapi dari suara hati dan batin para hamba Allah yang menghidupkan zikirnya. Kalau zikirnya tidak tersimpan, tersimpul di dalam hatinya, maka zikir itu hanya enak dengan pendengaran kuping secara jasmania saja. Tetapi kalau zikir itu dikeluarkan oleh lisannya, tapi ditampakkan dalam keadaan bahwa apapun yang dizikirkan hanya dari Allah dengan zikir khafi tersebut, ikrar di lisannya, wastasdik wal jinannya, itu pun akan namanya bisa menimbulkan yaitu rasa yang luar biasa. Bukan hanya terdengar enak di kuping, tapi seperti merdu mengalun yang senantiasa membawa ruhnya itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang sangat besar, sangat berbekas, akan tetapi ia lebih utama dibanding dengan lainnya. Dan meskipun ia itu hanya ibadah yang sunnah, tapi sangat berarti, itulah zikir kepada Allah. Maka kita bersyukur bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan pujian serta zikir dari hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menempatkan si hamba itu sebagai orang yang sudah sepatutnya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Jadi jangan sok heran, jangan sok kepo. Saya itu zikirnya banyak, saya itu zikirnya luar biasa, saya sholat malamnya itu luar biasa, dan saya taat luar biasa. Tapi semua itu tidak akan bisa terlaksana kalau bukan kehendak Allah dan terima kasihnya kita kepada Allah. Kita sudah ditempatkan oleh Allah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Maka bersyukur untuk kita semua yang telah dibukakan hati kita, pintu kita untuk ingat kepada Allah dengan talqin zikir, agar lestari selamanya di dalam diri kita, agar dapat dan mampu mengamalkan dan melaksanakan apapun yang diberikan oleh Allah melalui lisan daripada guru agung kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk kita semua untuk senantiasa tunduk, taat, patuh kepada perintah dan mengikuti langkah orang-orang soleh yang sudah tersinari cahaya ilahiyah kepada mereka untuk sampai kepada diri kita. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.